Pada tutorial kali ini kita akan belajar mengenai transform orientation. Meskipun tutorial ini dibuat dengan menggunakan software Blender 3D versi 2.41, namun prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam tutorial ini berlaku untuk semua software animasi 3D yang ada. Ini adalah model lengan robot yang diberikan sebagai challenge di tutorial yang lalu. Bagi yang mencoba membuat model ini mungkin mengalami kesulitan pada waktu memutar objek. Ya, ini adalah lengan robot yang sudah berada dalam rangkaian. Kita bisa seleksi bagian tangan, lalu kita putar dengan menggunakan transform properties. Bagian lengan bawah dan bagian lengan atas. Ya, dengan menggunakan transform properties, kita masih bisa memutar dengan nyaman. Tapi mungkin ada yang mencoba menggunakan manipulator. Jika kita menggunakan rotate manipulator, kita akan sedikit mengalami kesulitan untuk memutar objek. Ini kita reset dulu perputaran dari masing-masing objek. Ya, jika kita menggunakan rotate manipulator, lalu kita seleksi bagian telapak tangan, kita bisa putar seperti ini. Tapi jika ada parent yang sudah kita putar, misal lengan kita putar seperti ini, maka pada waktu kita memutar bagian telapak tangan, kita mengalami kesulitan. Ya, kita lihat saat ini bagian lengan, bagian telapak tangan berputar pada arah yang tidak sesuai dengan arah manipulator. Ya, sehingga saat kita putar menggunakan manipulator pada salah satu sumbu, kita lihat nilai di transform properties berubah ketiganya sekaligus. Ya, hal seperti ini akan mengganggu pada saat kita membuat animasi, karena kita akan kesulitan untuk memutar bagian-bagian dari tubuh karakter yang kita buat. Pada tutorial kali ini kita akan belajar cara mengatasi masalah seperti ini. Kita mulai dengan menjalankan software Blender 3D versi 2.41. Kita akan aktifkan screen nomor 6 latihan, yaitu workspace atau layout yang sudah kita buat dalam tutorial yang lalu. Ya, kita mulai dengan kubus yang sudah disediakan oleh Blender. Supaya lebih mudah dilihat, kita akan ubah dulu ukuran kubus ini. Kita bisa buka transform properties, kita perbesar. Ya, kita buat ukurannya agak berbeda sedikit. Pada size X kita naikkan nilainya menjadi 2. Ya, seperti ini cukup. Lalu kita klik menu objek, clear apply size rotation, apply size and rotation, ya, supaya size di transform properties di reset menjadi 1. Ya. Pada saat kita menggunakan manipulator, di panel 3D view akan ditampilkan sebuah objek berupa 3 buah panah.
untuk menunjukkan arah pergeseran objek. Panah merah mewakili sumbu X, panah hijau mewakili sumbu Y, dan panah biru mewakili sumbu Z. Ya, kita bisa pindahkan objek, kita geser dengan menunjuk salah satu panah, lalu kita geser sesuai dengan arah panah ini ya. Kita reset dulu. Kita gunakan pandangan atas supaya lebih mudah. Ya. Yang menjadi masalah adalah jika objek ini sudah kita putar, jadi tidak sesuai dengan arah hadap asli pada saat objek dibuat. Misal di sini kita buat rotation Z, kita isi 30 derajat. Ya, seperti ini. Ya, pada saat kita menggeser objek menggunakan manipulator, maka pergeseran objek tidak bisa lagi sesuai dengan arah hadap objek. Kita lihat, jika kita menggunakan panah merah, maka pergeseran objek hanya ke arah kanan kiri, dan panah hijau hanya seperti ini, naik turun maju mundur ya. Kita akan kesulitan jika kita harus menggeser objek sesuai dengan arah hadap objek. Ya, ini akan lebih terasa jika kita membuat objek baru. Kita klik menu Add Mesh Cube. Kita buat sebuah cube baru. Kita kembali ke objek mode. Lalu cube ini kita putar rotate negatif 30 ya. Lalu mungkin kita rotate 30 saja ya. Ya, seperti ini. Lalu kita geser ya, di sini. Ya, kita akan kesulitan jika kita harus menggeser objek ini ke sisi sini ya. Kita geser dengan menggunakan manipulator atau dengan mengklik lingkaran putih ini, arah yang kita tuju akan tetap sulit dicapai. Kita tidak bisa langsung menggeser dalam satu garis. Ya, jadi kita harus geser pada dua sumbu sekaligus. Seperti ini ya. Digeser perlahan-lahan supaya mendekati isi tujuan ya. Ya, pada saat kita membuat animasi, proses pemindahan objek seperti ini akan merepotkan ya, karena jelas mempersulit kita untuk menggeser objek. Apalagi jika kita membuat hierarki, misal ini kita reset dulu rotationnya, ini juga kita reset, lalu kita geser di sini ya. Kita beralih ke edit mode, kita tekan A beberapa kali hingga seluruh komponen atau sub objek diseleksi, lalu kita geser hingga posisi pivot ada di sisi kiri. Kita kembali ke objek mode, lalu kita geser kembali ya. Ya, kita buat hierarki dengan menggunakan perintah make parent. Kita seleksi objek ini, tekan shift, seleksi objek yang dijadikan parent, klik menu objek, parent, make parent ya. Objek, parent, make parent ya. Oke. Ya, jika kita menggunakan translate manipulator ya, atau move, kita bisa geser seperti ini. Kita lihat dari pandangan atas supaya lebih mudah. Kita masih bisa geser seperti ini. Tapi jika kita menggunakan rotate manipulator, kita akan kesulitan setelah objek ini kita putar. Ya, kita lihat pada saat ini kita tidak bisa lagi memutar objek sesuai dengan arah hadapnya, karena kalau kita lihat rotate manipulatornya tidak sesuai dengan arah hadap objek. Ya. Dan saat ini jika kita akan geser
mengikuti arah hadap objek, kita juga mengalami kesulitan. Ya. Kita reset dulu rotasi objek dan juga posisi objek. Ya, arah hadap manipulator ditentukan oleh transform orientation. Jika kita lihat pada header panel 3D view, di sebelah tombol-tombol manipulator terdapat sebuah peta dengan kata global. Ya, jika kita klik, di sini akan muncul sebuah daftar yang disebut orientation atau singkatan dari transform orientation. Blender 3D versi 2.41 menyediakan 4 sistem orientasi transform, ada global, lokal, normal, dan view. Ya, pada saat Blender 3D pertama kali dijalankan, maka option yang digunakan adalah global. Penggunaan transform orientation global artinya arah transform atau pergeseran objek dilakukan sejajar dengan sumbu dunia atau sumbu global. Ya, sumbu global atau sumbu dunia bisa kita ketahui dari garis merah dan hijau yang terlihat pada panel 3D view. Jadi jika kita geser objek, maka arah pergeserannya akan dilakukan selalu sejajar dengan sumbu dunia. Pada sumbu hijau selalu sejajar dengan sumbu hijau dunia, dan jika kita geser pada sumbu merah juga akan dilakukan sejajar dengan sumbu merah dunia. Ya. Sekalipun objeknya kita putar seperti ini, pergeserannya tetap dilakukan sejajar dengan sumbu dunia. Ya, ini adalah penggunaan sistem orientasi transform global. Lalu kita akan coba menggunakan sistem orientasi transform lokal. Ya. Sekilas di sini tidak ada perbedaan dengan penggunaan sistem orientasi transform global. Transform orientasi transform manipulator tetap sejajar dengan sumbu dunia seperti ini. Ya, perbedaan akan terlihat pada saat kita putar objek. Misal objek ini kita putar 30 derajat, ya. Ya, kita lihat setelah objek kita putar, arah orientasi dari manipulator mengikuti arah hadap objek. Tidak sejajar lagi dengan sumbu dunia. Kali ini jika kita geser pada sumbu merah, arah pergeserannya adalah sejajar dengan sumbu merah objek, bukan sumbu merah dunia. Dan juga pada sumbu hijau, geser pada sumbu hijau objek, tidak sesuai dengan sumbu hijau dunia. Ini adalah sumbu hijau dunia, ini sumbu merah dunia. Tapi saat ini sumbu hijau objek sudah diputar 30 derajat. Ya. Demikian juga pada waktu kita menggunakan rotate manipulator, kita lihat arah hadap dari rotate manipulator mengikuti arah hadap objek. Dan ini juga berlaku pada objek ini, sehingga kita bisa memutar sesuai dengan arah hadap objek tanpa mengalami masalah. Jika kita putar, kita lihat di sini hanya satu sumbu yang diputar. Kita putar lagi caranya. Dengan menggunakan sistem orientasi lokal ini, maka sama seperti kita memutar pada satu sumbu di panel transform properties. Cara ini jauh lebih mudah digunakan pada saat kita membuat animasi, karena arah orientasi transformnya bisa sesuai dengan yang kita perlukan. Ya, kita reset dulu. Jadi ini adalah sistem orientasi transform lokal. Lalu kita coba dengan menggunakan sistem view. Ya, sistem orientasi transform view
sekilas juga tidak ada perbedaan dengan global dan lokal. Tapi kita akan lihat perubahannya jika pandangan kita putar. Pada saat pandangan kita putar, arah manipulator ikut berputar sehingga arah dari manipulator selalu sejajar dengan monitor. Kita lihat ini jika kita geser ke bagian tepi panel 3D view, sumbu merah sejajar dengan jendela panel 3D view, dan panah hijau juga sejajar dengan arah vertikal dari panel 3D view atau interface software yang kita gunakan. Jadi kemanapun kita putar pandangan, arah sumbu hijau selalu sejajar dengan arah atas bawah monitor, dan sumbu merah selalu sejajar dengan arah kanan kiri monitor. Ya, ini sistem orientasi transform view. Sistem orientasi transform view ini jarang sekali digunakan. Biasanya hanya pada saat pembuatan model, ada beberapa kondisi yang memerlukan penggunaan sistem transform ini. Tapi untuk pembuatan animasi, sistem orientasi transform view ini jarang sekali digunakan karena sangat merepotkan dan mengganggu. Kita kembali ke pandangan atas. Yang terakhir adalah sistem orientasi normal. Ya, sistem orientasi transform normal, jika kita berada pada objek mode, sistem ini tidak jauh berbeda dengan lokal. Ya. Jadi kita lihat pada saat objek kita putar seperti ini. Ya. Kita lihat arah orientasi transformnya mengikuti arah hadap objek. Ya, perbedaan sistem orientasi transform normal dengan lokal adalah pada saat kita berada pada edit mode. Ya, pada saat kita berada pada edit mode, maka sistem orientasi transform normal akan membuat manipulator diarahkan sesuai dengan arah hadap bidang yang kita seleksi. Kita aktifkan face select mode, kita seleksi bidang ini. Ya, kita lihat ini adalah arah manipulatornya. Kita seleksi sini, ini arah manipulatornya. Ya, kita akan coba dari pandangan atas. Kita kembali ke objek mode dulu. Kita reset perputaran dan posisi. Lalu kita beralih ke edit mode. Ya, kita seleksi bidang yang ini. Kita lihat dari pandangan atas. Kita extrude, tekan E untuk extrude. Kita geser sedikit. Dan kita akan putar menggunakan sistem orientasi global. Kita putar. Ya, seperti ini. Kita geser juga posisinya. Kita extrude sekali lagi. Tekan E. Extrude seperti ini dan kita putar, kita geser. Ya, kita akan lihat penggunaan sistem orientasi normal. Ya. Jika kita gunakan sistem orientasi transform normal, kita lihat pada bidang-bidang yang miring, arah manipulator selalu menghadap, selalu disesuaikan dengan arah bidang, dengan arah hadap bidang. Jadi sumbu hijau sesuai dengan arah atas bawah bidang, sumbu merah sesuai dengan arah bidang. Ya, kita lihat seperti ini. Jadi ikut berputar tergantung arah hadap bidang. Ya, ini penggunaan khusus dari sistem orientasi transform normal. Kita bisa menggunakan sistem orientasi transform normal ini untuk pembuatan model. Tapi salah satu penggunaan utama dari sistem orientasi transform normal ini adalah pada saat kita membuat animasi dengan menggunakan armatur.
Kita kembali ke global. Ya, jika objek kita putar pada edit mode, maka sistem orientasi transform ini tidak akan mengikuti arah hadap objek lagi. Misal kita beralih ke edit mode, di sini kita tekan A beberapa kali untuk melakukan seleksi pada seluruh sub objek yang ada. Lalu kita gunakan rotate manipulator, kita putar, ya seperti ini. Kita kembali ke objek mode, aktifkan translate manipulator. Ya, kita lihat pada sistem orientasi global, arah orientasi manipulatornya tidak sesuai dengan objek lagi. Kita pindah ke lokal, juga sama, tidak mengikuti objek. Kita gunakan normal, sama, tidak mengikuti objek. Kita gunakan view, juga sama. Jadi yang harus diperhatikan adalah arah hadap objek berbeda dengan arah hadap dari transform manipulator. Kita hanya bisa menggunakan arah hadap objek yang sama dengan arah hadap dari transform manipulator pada saat kita berada pada objek mode. Pada objek mode, arah hadap objek sejajar dengan manipulator, maka kita bisa menggunakan transform orientation. Ya, jika seperti ini kita tidak bisa gunakan lagi transform manipulator yang arahnya sesuai dengan arah hadap objek, ya. Karena kita memutar objek pada komponen, kita harus perbaiki pada komponen juga, ya. Dan ini cukup sulit, ya, untuk mengembalikan arah hadap objek. Ya, kira-kira cuma bisa kira-kira seperti ini, jadi tidak bisa terlalu akurat, ya. Jadi ini penggunaan transform orientation. Ini setelah mengetahui mengenai penggunaan transform orientation, kita bisa memutar bagian-bagian dari lengan robot ini dengan menggunakan manipulator, ya. Kita aktifkan rotate manipulator, lalu untuk transform orientation kita bisa gunakan lokal. Ya, saat ini jika kita putar bagian telapak tangan, kita bisa putar sesuai arah yang kita inginkan. Dan pada saat bagian parent kita putar, maka perputaran bagian telapak tangan masih bisa dilakukan sesuai arah yang kita inginkan. Ya, bahkan setelah kita putar seperti ini, kita masih bisa memutar telapak tangan sesuai dengan arah yang kita inginkan tanpa mengalami masalah. Jadi demikian penggunaan transform orientation untuk mengatur arah pergeseran dan perputaran objek sesuai dengan arah hadapnya.